Faizin. Pondok pesantren Darul Faizin ini adalah salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Sosial dan Dakwah Darul Faizin Pontianak. Didirikan sebelum berbadan hukum itu mulai dari tahun 77. Kemudian karena waktu itu belum ada kewajiban untuk kemudian ada istilah lembaga, yayasan, kemudian nomor status pesantren, kita berbadan hukumnya itu mulai tahun 1999. Untuk unit pendidikan di Pondok Pesantren Darul Faizin ini itu mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Khusus untuk sekolah formal atau pendidikan formal, kita semuanya mengikuti dari Dinas Pendidikan, kecuali untuk pesantren kita mengikuti dari Kementerian Agama. Dan untuk nama sekolah formalnya kita agak berbeda dengan nama pesantrennya. Kalau pesantrennya di sini namanya Pondok Pesantren Darul Faizin. Kalau untuk lembaga formalnya kita namanya SDI Al-Baisuni. Kemudian untuk jenjang SMP-nya kita SMPI Al-Baisuni. Kemudian untuk SMA-nya kita SMAI Al-Baisuni. Mulai tahun 2010 kita sudah punya cabang di Malang, namanya Pondok Pesantren Al-Mujtaba. Kemudian cabang selanjutnya ada di Gresik, namanya Pondok Pesantren Darul Faizin Afandi Gresik. Nah, yang terbaru kita juga sedang membangun di Kecamatan Sungai Kakap, tepatnya di Dusun Garuda Pal 13, namanya Pondok Pesantren Darul Faizin Asy-Syafiyah. Nah, untuk apa tadi namanya Laziswa? Laziswa. Untuk Laziswa dulu di sini belum ada struktur yang jelas. Artinya ketika ada pengumpulan zakat biasanya memang lebih kepada zakat fitrah yang dikumpulkan oleh wali-wali santri dari berbagai daerah yang kebetulan sedang menempuh pendidikan di sini. Kemudian dilembagakan menjadi nas ataupun yang di bawah organisasi misalnya NU, Ladisnu. Kita masih mandiri dan juga kita belum bisa mengumpulkan dana yang besar karena memang kita kalau bahasa Pontianaknya mainnya lokal, mainnya lokal ya di Pontianak di kalangan wali santri. Yang penggunaannya itu kalaulah itu zakat fitrah sesuai dengan syariat itu sudah ada ketentuan yang memang kapan harus dibagikan, siapa yang berhak, yang dalam hukum Islam itu namanya asnaf samaniyah gitu kan, artinya golongan 8 yang berhak menerima zakat fitrah itu semuanya kita salurkan sesuai petunjuk itu. Khusus untuk zakat-zakat mal yang misalnya bisa kita bagikan yang diperbolehkan, memang sebagian kita fokuskan juga untuk membantu para murid atau santri yang sedang menempuh pendidikan di Darul Faizin. Karena Darul Faizin ini sekitar 70% itu dari kalangan tidak mampu. Bahkan dulunya itu gratis sama sekali, artinya gratis itu mereka datang ke sini hanya daftar sesuai dengan yang diberikan, 100% kemudian ditanggung oleh lembaga kita. Kecuali kalau yang sekarang namanya kemudian dalam tulisan itu berkembang, ada juga namanya zakat profesi. Nah itu yang kemudian dalam setahun 2 tahun terakhir ini sudah ada berapa orang yang kemudian membayar zakat sesuai profesinya. Itu yang memang kita gunakan secara produktif, yang sesuai dengan syariat kita jalankan. Tapi kalau untuk zakat fitrah karena itu memang ada aturan khususnya, kita laksanakan dan kita tunaikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh agama Islam. Yang mungkin kita artinya ke tempat tinggal di sini, mondok di sini, sekolah di sini, kita salurkan mereka itu gimana caranya mereka bisa menempuh pendidikan dengan biaya dalam gratis. Salah
satu yang memang bisa kita gunakan itu adalah infak dan sodako atau zakat dan zakat fitrah. Memang santri duafa boleh menerima infak zakat fitrah dan menerimanya kan dan biasanya bulan Ramadan. Kalau untuk infak sodako memang secara bertahap ataupun bertahap ada beberapa donatur yang sampai hari ini dengan jumlah yang berbeda mereka menyumbangkan sebagian hartanya kemudian diinfakkan atau disedekahkan dan dijalur lagi pondok pesantren sehingga anak-anak yang sekolah tadi bisa tetap melanjutkan pendidikan sama dengan anak-anak yang secara ekonomi pandai. Kalau untuk struktur di pondok pesantren di Darul Faizin ini khusus untuk mahasiswa sampai hari ini untuk ketua itu masih dijabat langsung oleh pimpinan pondok pesantren pengasuh pondok pesantren Darul Faizin namanya Kiai Haji Rudi Abdullah Faiz. Nah untuk sekretarisnya itu dijabat juga oleh sekretarisnya saya sendiri namanya Ahmad Fauzi Faiz. Sedangkan untuk program-program kita lebih untuk pembinaan karena di sini ada beberapa persen juga malah kita untuk pembinaan santri-santri yang ada di sini. Kalau program sama programnya itu membantu pendidikan gratis untuk anak-anak khususnya yang mempunyai terbelakangan atau ketertinggalan secara ekonomi. Tidak terlalu untuk macam-macam juga. Artinya pembayaran itu dari mereka kemudian kita salurkan untuk mereka juga. Kalaulah memang nanti dalam momen-momen tertentu ada kelebihan, biasanya memang kita salurkan ke masyarakat sekitar pesantren saja. Ya sampai luas misalnya sekolah Pontianak ya. Karena di lingkungan pesantrennya ada juga beberapa kakak, beberapa keluarga yang secara ekonomi juga tidak mampu. Jadi dalam momen tertentu biasanya Ramadan menyambut Idul Fitri ataupun dalam hari-hari besar Islam karena di sini ini 90% itu memang muslim. Jadi dalam hari-hari besar itu kita bantu mereka, kalau tidak itu merasakan pengajian gitulah. Programnya Pak, salah satunya kan tadi kayak ada pendidikan gratis untuk yang kurang mampu. Selain itu apa lagi lah ya Pak yang dari sini? Dari sini itu selain lembaga pendidikan sih, kita juga buka unit usaha supaya pesantren kita ini mandiri. Mandiri dalam artian kita tuh tidak selalu mainkan proposal. Jadi pesantren kita ini buka unit usaha kayak minimarket, di situ ada Dafamat. Terus kita buka travel umroh. Jadi nanti operasional pesantren ini tidak selalu menggantungkan dari SPP. Jadi pesantren punya tabungan sendiri lah istilahnya untuk membiayai operasional pesantren.